Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, bertemu dengan saya Bapak Imam Fanani atau lebih identik dipanggil Pak Apang. Nah, sekarang untuk materi kita kali ini kita akan membahas mengenai proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kita akan membahas mengenai sejarah dari Pancasila. Pancasila itu adanya kapan, ya, kenapa Pancasila didirikan dan bagaimana. Kita lebih jelasnya nanti kita masuk ke dalam materi ini. Nah, sebelumnya kita mulai materi ini, marilah kita sama-sama bunyikan Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, hafal semua kan Pancasila? Nah, jangan sampai nggak hafal ya, karena itu adalah dasar negara kita. Oke. Awal sejarah perumusan Pancasila dimulai dari kekalahan Jepang. Saat itu negara kita belum merdeka, setelah kita dijajah oleh Belanda, lalu dijajah oleh Jepang. Nah, pada saat itu situasinya adalah terjadi Perang Dunia Kedua. Saat itu Jepang kalah. Jepang yang saat itu menguasai wilayah Asia, saat itu banyak yang kalah. Lalu akhirnya apa? Yang kedua, Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Jadi dijanjikan apabila orang-orang Indonesia membantu Jepang akan memberikan hadiah janji kemerdekaan. Nah, ini melalui Perdana Menteri Kunaiki Koiso. Saat itu Perdana Menteri ini masih baru dilantik, memberikan janji kemerdekaan. Berikut ini ulasannya, video ini. Perhatikan. Ini arsip nasional ya.9月末第85回臨時議会において小磯内閣総理大臣より役人度は将来独立進むべきもの以外に宣明されたる本職臨時の東大無限に長期感激しここに矢は派遣年将兵の連邦優先と民政職員の定期に追悼をさせるとともに積年の決断を達成する矢は5000万住民の勇気を思い中心より正式の上昇する次第なり。 Ini Pak Soekarno menyampaikan Paduka yang mulia saya kutipikan. Dengan hati yang terharu, kami menerima pengumuman bahwa Kerajaan Dainippon memperkenankan kemerdekaan segenap bangsa Indonesia di kemudian hari. Hati dan jiwa kami meluaplah dengan rasa terima kasih yang sehikmat-hikmatnya kepada Yang Maha Mulia Tenno Heka yang bermurah hati memperkenankan terkabulnya cita-cita kami yang telah berpuluh-puluh tahun itu. Dengan hormat, saya atas nama segenap rakyat Indonesia meminta kepada Paduka Tuan supaya Paduka Tuan mempersembahkan terima kasih kami ke bawah duli Yang Maha Mulia Tenno Heka. Paduka Tuan, di dalam pengumuman Kerajaan Dainippon itu tidak dinyatakan saatnya Indonesia diperkenankan merdeka, kecuali dengan kata-kata di kemudian hari. Tetapi kami pun menyerahkan saat kemerdekaan Indonesia itu kepada Yang Maha Mulia. Yang Maha Mulia lah terlebih bijaksana. Yang Maha Mulia lah terlebih mengetahui. Kami hanya insaf bahwa lekas atau lambatnya saat itu datang adalah tergantung daripada besar atau kecilnya usaha kami untuk mendapat kecakapan-kecakapan yang perlu buat kemerdekaan
itu adalah penyerahan ataupun kata-kata Jepang kepada Indonesia. Lah, ini BPUPKI adalah badan yang dibentuk oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. Nah, diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat, Ichibangengse, Shoshio dan Panji Suroso. Nah, BPUPKI sidang selama 2 kali pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945, itu sidang yang pertama, dan yang sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, lanjut, ini gambar suasana sidangnya seperti ini. Nah, siapa saja yang berperan menyampaikan mengenai Pancasila sejarahnya bagaimana? Nah, ada 3 tokoh yang berperan menyampaikan aspirasinya mengenai keinginannya mengenai isi dari Pancasila. Siapa saja? Nah, ketiga orang tersebut adalah ini. Siapa saja? Nah, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Muhammad Yamin menyampaikan 5 aspeknya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Sedangkan Mr. Supomo, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Lalu Insinyur Soekarno, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak video ini. Tanggal 1 Juni sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena itu adalah hari lahir Pancasila, dasar negara kita. Bagaimana sejarahnya? Kita simak bersama yuk teman-teman. Kelahiran Pancasila tidak terlepas dari peran Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 bertujuan merumuskan dasar filsafat dan bentuk negara Indonesia merdeka. Saat itu ada 3 tokoh yang menawarkan konsep dasar negara Indonesia. Mereka adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. These are Ini Pak Soekarno ini. first, believe in God. Second, nationalism. Nasionalisme. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 disampaikan dasar negara Indonesia yang meliputi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Saya namakan ini atas petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Demikian kata Soekarno. Sidang BPUPKI pun berakhir dan belum menghasilkan keputusan mengenai dasar negara. Perumusan dasar negara kemudian dibahas lebih mendalam oleh panitia yang berjumlah 9 orang. Anggotanya terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abikusno Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 menyelesaikan suatu rumusan yang disebut Piagam Jakarta. Sebelum disahkan, sila pertama dari Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa.
Perubahan tersebut sebelumnya telah didiskusikan kepada 4 tokoh Islam, yakni Ki Bagus Hadi Kusumo, Wahid Hasim, Mr. Kasman Singo-Dimejo, dan Teku Muhammad Hasan. Tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mensyahkan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat dalam bagian pembukaan dengan bentuk yang kita kenal sekarang. Nah, itulah. Sekarang ini saya lebih jelaskan lagi. Tadi kita bahas ya. Jadi selama sidang BPUPKI yang pertama dan kedua itu belum ada keputusan, tapi memang sudah ada rancangan mengenai undang-undang, mengenai bentuk negara, mengenai Pancasila dan yang lainnya. Lalu di sini menjadi ada reses atau istirahat. BPUPKI memiliki masa reses atau istirahat, pada masa itu belum ada kesepakatan untuk perumusan. Lalu dibentuklah panitia kecil atau panitia 9. Jumlahnya ini. Nah, tadi di video juga dibahas juga, ini 9 orang tersebut: Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Kiai Haji Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Suyoso, dan Haji Abdul Agus Salim, lalu A.A. Maramis. Nah, tanggal 22 Juni 1945 mengadakan rapat dengan menghasilkan. Nah, ini yang kita kenal Pancasila. Ya, kita kembali. Nah, tapi di sini nanti akhir-akhirnya di saat pada tanggal 18 Agustus ada sedikit protes dari masyarakat Indonesia sebelah timur. Ya, lanjut ini pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan lalu diganti dengan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, karena akan merdeka. Lalu tugas pertama PPKI adalah meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Tugas kedua adalah melanjutkan hasil sidang BPUPKI. Oke, nih pada tanggal 17 Agustus negara kita memproklamirkan kemerdekaan kita. Lalu tanggal 18 Agustus PPKI melaksanakan sidang, dan keputusan sidang PPKI adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan Bapak Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, dalam sidang PPKI tersebut, beberapa anggota PPKI yang berasal dari Indonesia Timur mengusulkan untuk menghilangkan 7 kata dalam Piagam Jakarta, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kenapa kok seperti itu? Karena yang seperti kita ketahui ya, bahwa masyarakat Indonesia sebelah timur itu banyak yang non-muslim. Jadi lalu atas nama persatuan, atas nama kebangsaan dari para pendiri negara, akhirnya sila yang pertama diganti sampai sekarang menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itu adalah perjuangan dari nenek moyang kita dulu, para pendiri negara, atas nama persatuan. Jadi sila pertama ini dirubah atas nama persatuan, kebersamaan, dan keutuhan negara Republik Indonesia. Nah, itu anak-anakku sekalian, materi kita kali ini kita membahas mengenai sejarah Pancasila, dan untuk lebih lengkapnya